Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Yang artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tidak mampu untuk berikan hidayah kepada siapa yang orang kau cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, di program Ketika Hidayah Menyapa kali ini, saya Yusuf Abu Harun ditemani oleh saudara kita, Bapak Andreas Bani di Jakarta. Dan saat ini kami berada di area Masjid Al-Azhar. Dan kita akan mengupas perjalanan hidayah dari salah seorang saudara kita ini dari sebelum masuk Islam di masa kejahiliahannya dan sampai proses apa yang menjadi hikmah, ibrah, pelajaran yang bisa kita petik, kemudian beliau memutuskan hijrah untuk masuk ke dalam Islam. Mari kita ambil hikmahnya dari Bapak Bani. Ya, Pak Bani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Bani, kita ingin berkenalan dulu dengan Pak Bani. Iya, Pak Bani asli Jakarta ya? saya asli Jakarta. Oke. Keseharian Pak Bani? Keseharian saya sekarang ini freelance lah, kerja freelance. Mungkin kita di segmen yang pertama ini adalah ingin mengupas profil Pak Bani sebelum masuk Islam. Iya. Apa yang menjadi gejolak ataupun mungkin hal-hal apa yang saat itu Pak Bani temukan sehingga berpikiran untuk ke agama Islam? Iya, pertama-tama sih karena dorongan untuk menikah pada awalnya. Menikah ya? Iya, karena menikah pada awalnya just formalitas aja sebenarnya sih. Ya, setelah itu kami masing-masing. Jadi tidak ada niatan memang untuk memeluk agama Islam. Siapa yang mendorong ketika menikah itu? Apakah memang dari istrinya sendiri yang mensyaratkan untuk Pak Bani untuk harus Islam terlebih dahulu? Ya. Atau memang ketika masa mungkin pendekatan seperti itu sudah ada niatan, saya ingin masuk Islam karena nikah? Enggak, jadi memang karena istri saya yang mengharuskan saya harus nikah satu agama gitu. Iya. Jadi harus satu agama dan nggak boleh nih gitu loh kalau kamu itu Nasrani, saya Muslim, seperti itu istri saya bilang. Jadi bagaimana caranya kamu harus Islam juga gitu loh. Sehingga dari saat itulah tanpa berpikir panjang Pak Bani, atau berpikir panjang dulu nih? Enggak pakai pikir. Saya pikir ya sudah, daripada ribet gitu kan, oke lah gitu loh. Maksudnya saya ikutin gitu loh maunya sang istri. Ada tantangan-tantangan ketika saat itu mungkin dari keluarga Pak Bani sendiri atau mungkin paman ataupun dan lainnya? Awalnya sih iya. Jadi keluarga memang menentang karena keluarga semua masih Nasrani ya. Keluarga menentang, cuman dengan penjelasan saya kasih tahu bahwa ini adalah cuman formalitas, just formalitas. Saya hanya butuh legalitas seperti itu. Jadi argumentasi yang diberikan ketika Pak Bani disidang oleh keluarga adalah ini cuma formalitas lah, ya, gitu, sehingga ya izinkanlah gitu ya. Betul. Sehingga nanti kalau masalah ke depan lihat aja ntar. Iya, jadi kita pokoknya ke depan kita masing-masing lah. Saya bilang seperti itu dengan orang tua. Dan itulah yang membuat jawaban Pak Bani membuat situasi yang ada di keluarga aman. Aman, reda langsung. Oke. Jadi kalau memang seperti itu, monggo silakan gitu kan. Ya sudah, akhirnya orang tua dengan kondisi seperti itu ya silakan aja gitu. Ketika proses pernikahan itu terjadi di hari momentum itu, apa yang
Pak Bani rasakan mungkin saat-saat akan menikah itu? Ada hal yang mungkin gejolak batin atau masih biasa saja? Masih biasa aja. Masih biasa aja. Itu di tepatnya di mana? Apakah di masjid saat mengikrarkan itu, atau di kantor kelurahan, atau pas saat momentum di buat pernikahan? Enggak, waktu itu di KUA. Sebelum momentum pernikahan itu saya berikrar gitu loh. Saya ikrar, tapi ya itu tidak dilandasi dengan hati ya. Artinya hanya sebatas lisan ya? Ya, just formalitas lah saya bilang. Tip, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu baru dari satu sisi ya, bahwa perjalanan hidayah mengalir begitu apa saja. Artinya memang butuh proses. Tapi kita akan ikuti dan tetap masih bersama kami. Apa yang menjadi daya tarik dari petikan hikmah ibroh ketika Pak Bani hijrah ke dalam Islam? Ya, Pak Bani, ketika proses momentum pernikahan itu terjadi dengan situasi yang datar dan biasa, hanya sebatas pada lisan semata, pasca setelah menikah, bagaimana perjalanan kehidupan Pak Bani? Setelah menikah, kami dikaruniai satu orang anak. Kemudian keyakinan pun masing-masing. Artinya Jadi, Pak Bani betul, kembali lagi. Artinya betul. dengan mungkin kan kalau dengan Islam itu kan banyak rukun-rukunnya ya. Ya, Yang itu mungkin sholat Ya. atau mungkin berpuasa seperti itu. ya. Jadi, Dan momentum saat itu Pak Bani belum. Jadi kita masing-masing, istri sholat, saya ke gereja lagi, seperti itu. Jadi saya menjalankan agama saya yang lama, seperti itu. Dan itu berlangsung selama 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun saya berjalan. Dan 8 tahun itu prosesnya ya banyak gejolak di dalam situ. Dan ketika di saat menjalani kehidupan dengan seperti itu, apa hambatan yang mungkin menjadi perang batin ya? Saya kok Islam, sudah diakui Islam, atau secara masyarakat umum memandang saya ini Islam, tapi di dalam pengamalannya Pak Bani sendiri bertolak belakang dengan hal tersebut. Kehidupan yang Pak Bani alami saat itu dengan sebelum mengikrarkan Islam yang hakiki, yang sebenarnya, apakah berada dalam suatu kenyamanan atau kesenangan yang semu? Yang kedua sepertinya itu kesenangan yang semu gitu. Jadi batin itu kayaknya gimana ya? Saya merasa bahwa ke gereja pun hambar gitu loh. Ketika saya sudah menikah, ke gereja pun hambar. Itu ibarat kayak sayur itu nggak pakai garam. Kok begini rasanya gitu loh. Ini ada apa, saya bilang. Situ udah mulai gitu loh, Pak. Iya, ini ada apa. Sampai akhirnya saya 2 kali pergi ke gereja setelah menikah. Itu nggak nyaman di dalam. Saya rasa saya udah nggak nyaman gitu. Ini bukan tempat saya bilang. Tapi di mana tempat saya nggak tahu gitu loh. Dari situ saya hampir bisa dibilang ateis. Saya nggak punya Tuhan. Ke gereja enggak, ke masjid juga enggak. Masya Allah. Tapi kehidupan terus berjalan ya? Kehidupan terus berjalan. Bekerja ya bekerja. Bekerja seperti biasa. Tapi ya itu, tidak ada keyakinan bahwa saya punya Tuhan itu siapa gitu loh. Siapa Tuhan saya? Ketika itu terjadi, tentu ketika saat momentum pernikahan tentu ada gejolak-gejolak dalam keluarga. Ya. Pertentangan mungkin dengan masalah peribadatan, perbedaan pendapat. Iya. Bagaimana bisa mempertahankan selama 8 tahun ini? Nah, ya kayak semacam contoh satu ya, puasa. Ketika istri puasa, itu saya ikut puasa. Maksudnya saya sahur. Ketika dibangunkan oleh mertua, Bani sahur, bangun. Saya bangun sahur gitu loh.
Tapi setelah sahur ya saya tidur, ketika di luar saya makan. Masya Allah. Jadi ya seperti itu gitu loh. Jadi ya kedok lah. Jadi supaya mertua tuh tahu bahwa oh iya memang nih menantu saya adalah muslim gitu loh. Tapi saya tidak jalani itu. Dan memang itu terus berjalan selama 8 tahun. 8 tahun. Ya. Kemudian apa yang menjadi momentum krusial? Artinya ketika itu mungkin ada hal-hal sebelum mendatangi momentum krusial, ada tekanan-tekanan ataupun mungkin kejadian-kejadian dalam kehidupan Mas Bani sehingga akan mengantarkan pada titik cahaya. Apakah ada kejadian sebelumnya? Ada. Nah, ketika usia perkawinan kami itu 8 tahun, anak yang pertama itu sudah tumbuh menjadi dewasa, seumur 8 tahun. Nah, kadang anak itu suka pulang ngaji, itu dia suka tanya, "Bapak ini huruf apa?" gitu. Nah, saya tanya, "Itu angka 1," saya bilang. "Bukan, Pak, itu alif," katanya. Masya Allah. Saya bilang, ini dalam hati gitu, kok bisa alif dari mana itu? Padahal 1 gitu. Saya bilang 1 itu. Nah, terus dibacain terus tuh, alif, ini ba, ini ta. Saya nggak ngerti itu loh. Makin lama makin kesini kok hurufnya makin melingkar kayak cendol. Saya bingung gitu loh. Sudah saya bilang stop. Karena saya nggak ngerti. Belajar sama ibu aja gitu, saya bilang. Nah, kemudian sampai akhirnya istri saya tanya ke saya, "Kamu ini agamanya apa?" Gitu, agamanya apa? Mau mati itu seperti apa? Mau dimasuk agama Nasrani kah? Apa mau diurus secara Muslim kah? Gitu loh. Ini mau ditanya dulu nih sebelum terlambat katanya. Jadi ketika nanti sudah nggak ada, ya saya bisa ngurusin gitu loh. Maksudnya istri bilang saya bisa urusin, ya entah saya kembalikan kepada keluarga atau saya urus di adat apa cara Muslim seperti itu. Saya bilang saya nggak tahu gitu loh. Sejauh ini saya nggak tahu saya mau kemana gitu. Terserah yang hidup deh, saya bilang, terserah yang hidup, saya mau dibawa kemana. Saya bilang waktu itu seperti itu. Sampai akhirnya istri juga bilang nggak bisa begitu, harus kamu tentuin di mana kamu mau apa gitu loh. Mau Islamkah? Islamkah? Atau Nasrani? Baik, Pak Bani. Nanti kita jawab setelah di segmen kedua. Baik, pemirsa tentu Anda akan bertanya-tanya apa jawaban dari Pak Bani untuk menjawab pertanyaan istrinya ketika pertanyaan itu disampaikan oleh istrinya kepada Pak Bani. Jika perjalanan kehidupan telah berjalan selama 8 tahun pernikahan dengan kehidupan yang antara Islam dan bukan, pertanyaannya mau mati dalam keadaan apa jika kehidupannya masih seperti ini? Apa jawabannya? Tetap bersama kami di Ketika Hidayah Menyapa. Insya Allah kami akan kembali. Baik, pemirsa, alhamdulillah masih bersama kami di program Ketika Hidayah Menyapa bersama Bapak Andreas Bani. Baik, tadi kita terhenti pada pertanyaan istrinya. Jika kamu mati nanti, kamu mau mati dalam keadaan apa? Islam atau Nasrani kah? Teringat dengan suatu ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Penjelasannya, bagaimanakah jawaban dari Pak Bani ketika merespon pertanyaan dari istrinya, yaitu mau mati dalam keadaan apa? Sehingga inilah yang menjadi pertanyaan titik tolak Pak Bani menseriuskan ya, meyakininya dengan sepenuh hati bahwa Islamlah yang saat ini, yang telah lama mungkin 8 tahun berjalan ini, untuk lebih diyakini dengan setulus hati.
Pak Bani. Apa jawaban Pak Bani saat itu? Jawaban saya waktu itu masih nyeleneh lah, maksud saya masih nyeleneh lah, gitu loh. Saya nggak serius. Saya pikir, oke, saya akan masuk Islam dan saya akan mati secara Islam. Kalau saya punya anak laki, saya bilang seperti itu, kalau saya punya anak laki. Karena waktu itu kan selama 8 tahun pernikahan kami itu tidak KB istri. Tidak KB, jadi Baru punya anak satu. baru punya anak satu istri. Nah, saya berharap saya punya anak laki, tapi itu tidak kunjung datang seperti itu sampai 8 tahun jalan tidak datang. Sampai akhirnya saya ucap seperti itu, ya udah, saya akan masuk Islam, saya akan menjalani Islam dengan sebenar-benarnya dan insya Allah akan mati dalam keadaan Islam gitu loh. Kalau saya punya anak laki, saya ucap seperti itu. Selang 1 bulan saya bicara seperti itu, istri saya itu telat haid. Subhanallah, saya bilang. Saya nggak tahu ini kebetulan atau nggak kebetulan, saya nggak tahu. Cuman yang jelas istri saya telat. Dan setelah dites pack, positif hamil. Nah, selama masa kehamilan itu, di bulan ketiga itu saya pengen tahu, ini anak kelaminnya apa? Kalau laki, saya harus penuhi ucapan saya seperti itu kan. Kalau perempuan, ya udah, saya balik lagi deh. Iya, saya balik lagi deh ke agama saya yang lama mungkin. Sampai bulan ketiga itu dicek ke USG di dokter itu, ternyata belum kelihatan. Sampai akhirnya dokter bilang bulan kelima balik lagi deh Pak Bani, biar dicek nih kelaminnya. Sampai akhirnya saya bilang udahlah dok, biar surprise aja, saya bilang. Nah, selama masa kehamilan itu saya sudah berjaga gitu. Maksud saya jaga-jaga nih gitu loh, gimana kalau misalkan nantinya kalau anak saya benar-benar lahir itu adalah laki. Kalaupun nggak laki ya udahlah, anggap aja saya belajar lah itu kan. Tapi saya nggak jalanin. Saya belajar dari internet, saya cari sumber-sumber yang mempelajari tentang Islam, tentang Nasrani, seperti itu. Nasrani itu seperti apa, Islam itu seperti apa, terus manfaat dari wudhu, terus bagaimana azan, bagaimana iqomat, terus apa manfaat dari sholat, gerakan-gerakan sholat. Itu saya pelajari selama masa kehamilan. Jaga-jaga lah, saya pikir. Sampai akhirnya ketemu bulan ke-9 ketika istri saya itu mau melahirkan. Saya belum USG, saya nggak tahu itu kelaminnya apa. Sampai satu ketika istri saya mau melahirkan di bulan ke-9. Nah, saya hanya ditemani ditemani oleh 1 bidan waktu itu. Jadi istri, saya dan bidan. Nah, ketika proses melahirkan itu saya saksikan sendiri yang namanya kepala itu keluar dari rahim, seperti itu. Dari keluar itu saya udah perhatiin ini anak laki, ini anak atau cewek, saya bilang. Sampai akhirnya itu kepala ditarik, terus keluar badan, sampai akhirnya semua ditarik itu, saya melihat itu, Masya Allah. Allahu Akbar. Laki-laki. Keluar laki-laki. Saya nangis di situ, saya langsung sujud, tersungkur, saya bilang ya Allah, benar-benar hidayah ini datang gitu. Ya dari situ saya ajankan anak itu. Sudah belajar Pak azan saat itu? Sudah. Selama proses itu saya Bisa Bapak
momentum saat azan itu bisa Bapak ceritakan? Bisa Bapak ikrarkan azan itu? Kutipan azan sedikit ya. Pas saat momentum azanin anak itu. Bisa. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalat. Hayya 'alas shalat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saat Bapak menyaksikan bahwa anak itu adalah laki-laki, saat itulah Bapak memenuhi janji Bapak. Ya, saya penuhi janji saya bahwa memang ini adalah doa dari ucapan yang saya ucapkan gitu loh sama istri saya, bahwa memang Allah sudah berikan apa yang saya minta gitu loh. Tinggal gimana sayanya memberikan apa yang harus saya berikan kepada Allah seperti itu. Ya, saya penuhi janji saya. Dari situ saya mulai belajar. Saya cari teman ya yang sama lah, maksud saya selatar belakang. Ya. Kalau mungkin sesama dari muslim lahir, kalau agak canggung gitu loh, maka saya cari teman-teman dari mualaf seperti itu. Nah, alhamdulillah ketemu yang namanya Lembaga Al-Muhtadin sini Al-Azhar. Al-Azhar, kita ketemu dan banyak juga saya dibimbing oleh Bapak Haji Johan Syariza yang banyak juga membantu di pembimbingan saya di mualaf di Masjid Al-Karim Bintaro seperti itu. Dan mulai saat itu perubahan drastis. Tentu ada beberapa hal yang terus semakin menambah Bapak pengetahuan tentang keislaman. Mungkin dengan masalah ibadah, peribadatannya dan lain sebagainya. Ada sosok mungkin ustadz ataupun sosok yang berpengaruh buat Bapak sehingga Bapak memang harus terus menambah keislaman Bapak, pengetahuan. Iya, ada beberapa ustadz yang memang tokoh yang saya pandang, maksud saya ya saya ikuti seperti itu. Ya, antara lain kayak Ustadz almarhum Ustadz Kainuddin MZ, kemudian dari Ustadz almarhum Ustadz UJ juga. Dan kalau untuk amal itu untuk sedekah, saya ikut ke Ustadz Yusuf Mansur. Baik, dan di saat momentum itulah seiring dengan berjalannya waktu Bapak pun terus meningkatkan pengetahuan keislaman. Sekarang dengan kondisi Bapak berada di Islam, dan artinya setelah pasca kelahiran putra Bapak yang kedua, apa yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar ya Pak? Ya, perbedaannya itu sangat signifikan memang, karena dari situ istri saya pun sempat kaget gitu. Kok ini ibadahnya lebih rajin daripada saya gitu loh. Kok ini suami, ya dia lihat perbedaan itu memang.
dan saya nggak mau yang namanya tuh nanya sama istri gitu loh, sungkan. Jadi saya secara tidak langsung saya cari sendiri gitu di luar seperti itu. Kalau suami tanya istri, tolong dong ajarin saya sholat, itu kayaknya canggung gitu loh. Saya bilang, oh, udah saya cari di luar, kebetulan ketemu itu. Nah proses itu juga Dengan kehidupan Bapak berkeluarga lebih harmonis setelah itu? alhamdulillah setelah saya ikrar, setelah anak kedua lahir, saya tadinya tuh ikut sama mertua. Kemudian saya kontrak rumah 2 tahun. Setelah itu alhamdulillah anak ini lahir, saya bisa ambil rumah. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah kasih kemudahan memang. Jadi ya itu. Dengan tingkat dengan Bapak berubah menjadi yang lebih bertakwa lagi, maka saat itu Allah menjawab dengan jalan keluar, dengan rezeki yang tidak disangka-sangka berikutnya. Saya jadi teringat sebuah ayat bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan akan berikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Masya Allah, ini merupakan perjalanan proses hidayah. Mungkin pemirsa di awal merasa acuh ya dengan perjalanan Bapak Bani memperoleh hidayahnya. Tetapi ada satu titik di mana hidayah itu betul-betul merengkuh dan meraih jiwa Pak Bani, sehingga mulai saat itulah Pak Bani menseriusi dan menjalani kehidupan Islam dan beragama Islam dengan seutuhnya dan sepenuhnya. Baik, sebagai penutup mungkin Pak Bani, harapan ataupun apa yang saat ini Pak Bani ingin disampaikan kepada para pemirsa? Ya harapan saya bagi yang memang sudah muslim dari lahir, berharap tetap istiqomah, tetap tingkatkan iman, dan jangan sampai tergoda oleh hal-hal yang memang merusak akidah dari muslim itu sendiri. Seperti itu. Untuk yang non muslim mungkin semoga ini bisa jadi hidayah untuk kalian semua. Itu aja. Komentar Bapak terkait dengan situasi Islam saat ini ya. Apa yang ingin Bapak lakukan ketika saat ini memang sudah mengikrarkan sebagai betul-betul muslim yang insya Allah jadi muslim yang hakiki ya, muslim yang sejati. Apa yang saat ini Bapak ingin lakukan, bahwa saya ini ingin mengabdikan diri untuk menjadi seorang muslim ya? Ya pertama sih mungkin ke lingkup keluarga dulu ya. Lingkup keluarga, karena tanggung jawab saya besar. Ada anak, ada istri yang harus saya benar-benar imami untuk saya berikan ilmu agama. Mungkin untuk anak saya harus berikan dia pendidikan Islam yang benar-benar bagus, karena itu adalah investasi buat saya mungkin nantinya. Karena kelak kalau terputus amal saya, ya anak inilah yang akan jadi tabungan akhirat saya. Itu aja sih. Baik Pak Bani, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan Allah berkahi dan menjaga hidayah Bapak. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian perjumpaan kita di Ketika Hidayah Menyapa bersama Bapak Andreas Bani. Mudah-mudahan apa yang bisa kami hadirkan menjadi ibroh, pelajaran untuk kita semua, untuk menjaga hidayah kita supaya kita meninggal dan Allah matikan kita dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekian dan terima kasih. Saya Subabu Harun dari Masjid Al-Azhar. Mohon undur diri dari program Ketika Hidayah Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.